Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lutfan, NPM C1C023063. Pada sekarang ini saya akan menjelaskan materi tentang piutang. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Entitas menyebutkan juga piutang terkait dengan pendapatan sebagai piutang usaha. Piutang dapat juga didasarkan pada faktur dan transaksi penjualan. Piutang tersebut disebut dengan piutang dagang atau akun receivable atau trade receivable. Piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan disebut dengan piutang lainnya atau non-trade receivable. Wesel tagih. Wesel tagih merupakan klaim perusahaan kepada pihak tiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Penerbit disebut wesel bayar karena penerbit berjanji untuk membayar, sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih karena penerima memiliki hak klaim untuk menagih. Pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatan, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai ketentuan dalam kontrak pinjaman. Biaya transaksi. Standar mengatur untuk aset keuangan yang tidak diukur dengan nilai wajar termasuk piutang. Pengukuran awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Biaya transaksi itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan, baik potongan harga maupun kuantitas. Diskon dapat juga diberikan dalam potongan penjualan karena pembayaran yang dilakukan pelanggan lebih cepat dari yang telah dijadwalkan. Pengukuran setelah perolehan. Piutang termasuk dalam kategori aset pinjaman yang diberikan dan piutang. Laba rugi diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Setiap tanggal pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai. Untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Jurnal penurunan nilai. Penurunan nilai akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Ada dua metode untuk mencatat jurnal penurunan nilai, yaitu metode penghapusan langsung dan metode pencadangan. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Penyajian, yaitu piutang dalam pelaporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori, piutang seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lain. Nilai piutang disajikan dilaporkan posisi keuangan. Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail subkomponennya. Jika disajikan dalam satu baris, maka subkomponennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan. Pengungkapan piutang dalam laporan keuangan cukup lengkap. Pengungkapan tersebut terbagi dalam 3 bagian, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka dalam laporan keuangan, serta penjelasan lain yang material dan signifikan. Pengungkapan kebijakan akuntansi piutang diletakkan bersama dengan pengungkapan instrumen keuangan.